Rahasia untuk mendapatkan tanaman sehat, subur, dan nantinya di fase pembuahan bisa berbuah lebat, teknik yang kita lakukan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Peti. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai dan ini merupakan tanaman cabai di lahan pertama. Nah, khususnya pada hari ini kita akan melakukan penyempraian lagi di mana bertujuan untuk mengendalikan namanya virus Gemini. Karena di tempat kita ini panasnya sangat luar biasa sekarang, jadi cuaca yang sangat panas ini rentan sekali tanaman cabai khususnya diserang namanya tungau maupun trip yang menyebabkan terjadinya virus Gemini atau daun kuning. Ini sangat berbahaya untuk tanaman cabai. Jika ini tidak cepat kita kendalikan, maka yang terjadi akan terjadi yang namanya gagal panen. Karena kalau virus Gemini itu menyerang tanaman cabai, itu secara otomatis potensi hasil nantinya di fase pembuahan itu bunganya akan sedikit dan juga perkembangan tanaman itu tidak akan normal, itu bisa menjadi kerdil. Nah, sebelum kita melakukan penyempraian hari ini, kita lihat dulu kondisi tanamannya, terus ikuti videonya sampai selesai, jangan skip agar tidak gagal paham. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam. Ini usianya baru 30 hari setelah pindah tanam. Ini varietas cabai merah besar yaitu Megatop dan ada sebagian daripada Arimbi 85. Jadi pertumbuhannya sangat seragam, sangat subur, luar biasa seperti ini. Jadi daunnya sangat hijau sekali, lebar-lebar. Boleh dikatakan masih dalam kondisi tanaman aman dari serangan hama maupun penyakit. Nah, hampir merata, pertumbuhannya seragam. Jadi kondisi tanamannya, batangnya khususnya di sini sangat besar sekali. Batang utamanya, sedangkan ini tunas-tunas yang produktif. Ini sangat banyak tunas produktifnya, ada 1, 2, 3, 4. Ini sekarang sudah tumbuh 4 tunas produktif dan akan kita pelihara. Kita tidak melakukan perampelan atau pemotongan tunas. Karena ini tunas produktif akan menghasilkan buah yang besar juga nantinya. Dan ini tanaman cabai yang kita tanam ini, cabai merah besar ini sudah pecah cabang seperti ini. Nah, ini pecah cabang seperti ini menandakan sudah memasuki fase generatif. Di fase generatif ini atau di fase peralihan dari fase vegetatif atau fase pertumbuhan ke fase generatif ini cenderung tanaman biasanya mengalami stres. Karena dengan peralihan fase ini, nutrisi yang dibutuhkan lebih banyak daripada di fase sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat nantinya bebas dari hama penyakit, kita harus memberikan nutrisi yang cukup di fase peralihan seperti ini dan kita harus kendalikan yang namanya hama maupun penyakit seperti tungau dan trip agar tidak terjadi keriting daun. Nah, bisa dilihat di sini tanamannya sangat subur luar biasa, daunnya sangat lebar-lebar seperti ini. Nah, di sini kondisi daunnya agak memanjang, dia tidak pendek, dia panjang seperti ini. Ini tanaman cabai merah besar. Kalau yang ini varietas daripada Megatop seperti ini.
Di fase peralihan seperti inilah biasanya hama tungau maupun trip itu sangat-sangat cepat sekali menyerang tanaman cabai. Biasanya secara umum tanaman cabai masih kecil kelihatannya bagus, tetapi begitu dia pecah cabang dan mulai mengeluarkan bunga, di sini mulai ada tanda-tanda atau muncul kondisi tanaman yang tidak bagus, seperti terjadinya keriting daun, terjadinya bercak daun, terjadi juga layu fusarium. Nah, inilah yang harus kita waspadai sebenarnya, kawan-kawan. Rahasia untuk mendapatkan tanaman sehat, subur, dan nantinya di fase pembuahan bisa berbuah lebat, teknik yang kita lakukan adalah melakukan pengocoran dengan menggunakan yaitu KALHA, kalsium asam umat. Dosis yang kita pakai 3 sendok makan dicampur dengan NPK 1616 2 sendok makan dan dicampur dengan Ultradap 2 sendok makan. Interval pengocoran kita lakukan 5 hari sekali. Sedangkan untuk mengendalikan namanya jamur atau patogen, kita juga melakukan penyepraian dengan menggunakan Copper WP. Dosisnya 1,5 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Kita mix juga dengan bahan aktif metalaksil. Itu sangat efektif sekali untuk mengendalikan jamur atau bercak daun. Sedangkan untuk mengendalikan ulat geraya, kita juga melakukan penyepraian dengan menggunakan insektisida merek dagangnya adalah Danke dengan dosis 3 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Sedangkan untuk membuat tanaman atau daun tanaman hijau subur seperti ini, kita juga melakukan penyepraian dengan menggunakan Premino, yaitu asam amino yang sangat bagus sekali untuk tanaman. Dosis yang kita pakai adalah 30 ml untuk 1 tangki semprot. Sehingga tanamannya bisa subur seperti ini, pertumbuhannya seragam. Dan yang terpenting adalah tanaman sehat. Penyepraian hari ini kita masih menggunakan 3 bahan utama, yaitu untuk mengendalikan atau mencegah terjadinya serangan ulat geraya, karena tanaman di fase peralihan seperti masih muda daunnya sehingga sangat disenangi oleh ulat, maka kita masih menggunakan insektisida Danke dengan bahan aktif metomil. Ini dosis kemarin 5 hari kemarin kita memakai 3 sendok makan. Sekarang kita akan turuni dosisnya bisa menjadi 2 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Dan untuk mengurangi atau mencegah daripada serangan jamur busuk daun secara khusus, kita masih menggunakan Copper WP, yaitu pupuk mineral dan pelapis tanaman. Kita dosisnya masih menggunakan 1,5 sendok makan. Dan yang terpenting hari ini adalah kita akan melakukan penyepraian pengendalian yang namanya serangan tungau. Karena di musim kemarau atau musim panas ini, jadi tungau ataupun trip itu sangat cepat sekali biasanya berkembang. Jadi kita menggunakan obat yang sangat ampuh sekali dengan bahan aktif diapenturon. Kita memakai ini adalah Pegasus. Nah, dosisnya kita pakai hanya 1 tutupnya ini atau kurang lebih 10 ml. Ini sangat bagus sekali untuk mengendalikan tungau. Jika tungau tidak cepat dikendalikan, maka yang terjadi adalah tanaman cabai akan menjadi daunnya kuning atau menjadi virus Gemini. Itulah akar permasalahan terjadinya virus Gemini. Makanya kita langsung melakukan penyepraian dengan menggunakan Pegasus. Dan 5 hari kemarin kita juga melakukan penyepraian dengan bahan aktif Peridaben, kita menggunakan Summit. Kita rollingan kawan-kawan, dengan sistem rollingan, jadi kekebalan hama itu tidak menjadi resisten.
Kegiatan kita hari ini melakukan penyepraian di mana bertujuan untuk mencegah terjadinya serangan jamur, mencegah tanaman diserang ulat kerayak, dan juga yang sangat terpenting adalah mencegah terjadinya virus Gemini atau kuning daun pada tanaman cabai dengan bahan-bahan yang sangat super sekali. Sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini kita hanya berbagi bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai, dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.